Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi negosiasi, dan ini penjelasan saya mengenai materi negosiasi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada tujuan, keempat ciri bahasa, kelima unsur-unsur negosiasi, keenam pola penyajian negosiasi, yang ketujuh surat penawaran, dan yang terakhir adalah pasangan tuturan. Memasuki yang pertama, pengertian negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, inti dari sebuah negosiasi itu adalah komunikasi yang kita pergunakan ketika ada perbedaan kepentingan yang akhirnya mengakibatkan sebuah pertentangan. Nah, pertentangan ini bisa kita selesaikan dengan cara negosiasi atau berunding. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu struktur. Apa saja sih struktur teks negosiasi? Nah, yang pertama ini ada orientasi. Orientasi adalah awal perbincangan antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada pengajuan. Nah, tahap ini adalah pengutaraan keinginan masing-masing. Jadi, pada partisipan di negosiasi dalam pengajuan ini mengajukan apa yang sedang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada penawaran. Di sini menawarkan, jika tadi ada pengajuan berarti lawannya adalah penawaran. Pada penawaran ini, jika salah satu merasa keberatan, mengajukan penawaran atas pengajuan yang sudah diajukan sebelumnya. Dan struktur yang terakhir adalah persetujuan. Pada tahap ini, jika sebelumnya dapat diterima oleh kedua belah pihak, tahap ini adalah tahap yang menjadi inti dari negosiasi. Jadi, ketika negosiasi itu tidak ada persetujuan, maka tidak terjadi negosiasi. Kemudian masuk materi yang ketiga, yaitu tujuan negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk itu, kesepakatan itu diberlakukan untuk memengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Materi yang keempat, ciri bahasa. Ada dua ciri bahasa dalam negosiasi, yaitu bahasa yang santun dan adanya kalimat persuasif. Nah, untuk bahasa yang santun maksudnya, jika kalian menggunakan bahasa yang santun dalam bernegosiasi, pasti lawan kalian akan merasa ada penghargaan dan sangat mempengaruhi atas keberhasilan negosiasi. Biasanya ditunjukkan dengan kalimat atau kata, tolong, silakan, cobalah, percayalah, bolehkah? Itu menunjukkan bahasa yang santun. Kemudian bahasa yang santun ini akhirnya menyampaikan apa yang diinginkan dengan yang sopan dan sulit diterima. Nah, untuk kalimat persuasif adalah kalimat ajakan untuk meminta kepada lawan bahwa kalian menginginkan sesuatu yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian inginkan dan akhirnya diterima oleh lawan kalian. Jadi pada kalimat persuasif ini sangat-sangatlah diperlukan untuk mengajak lawan kalian mengikuti apa mau kalian. Kemudian masuk ke unsur-unsur negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Partisipan di sini adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara atau penengah. Tapi jika tidak perlu untuk pihak ketiga, cukup dua pihak yang ada keperluan tadi sudah cukup. Kemudian yang kedua,
adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, ada persetujuan dan kesepakatan. Selanjutnya, cara melakukan pengajuan dan penawaran. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama ini, kalian harus menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan bersikap yang sopan. Dan yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran itu akhirnya saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan yang tepat dan logis. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, ada kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, tidak ada pilihan yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan dengan mudah. Yang terakhir, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Kemudian materi pola penyajian negosiasi ada dengan cara dialog, cerita pendek, dan surat penawaran atau permintaan barang. Nah, jika dialog, di sini ada dialog, contohnya ada antara penjual dan pembeli, ada percakapan. Kemudian yang cerita pendek itu gabungan antara narasi dan dialog, jadi berupa cerita yang menunjukkan awalnya seperti apa, kemudian menunjukkan dialog antara tokoh satu dengan tokoh lain yang menunjukkan negosiasi. Dan penyajian yang ketiga dengan surat penawaran. Nah, pada surat penawaran ini termasuk dalam surat niaga. Apa itu surat niaga? Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Surat penawaran termasuk dalam surat niaga. Bahkan bisa digunakan untuk proses negosiasi. Nah, hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat penawaran? Yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada lampiran, yang keempat ada hal atau perihal, yang kelima ada tanggal surat, keenam ada alamat penerima surat, ketujuh salam pembuka surat, kedelapan tubuh surat, dan yang terakhir salam penutup surat. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ini adalah kop surat yang terdiri dari logo, nama toko, kemudian alamat, kemudian ini ada websitenya, dan ini ada surel atau email. Ini masuk dalam kop surat. Kemudian ada tanggal surat. Tanggal surat ini sejajar dengan nomor surat. Tanggal surat adalah tanggal pembuatan suratnya. Nah, ini akan berpengaruh pada nomor surat. Di sini nomor suratnya 026 garis miring prom strip 12 garis miring 2015. 026 ini merupakan nomor diterbitkannya surat nomor ke-26 pada bulan tersebut atau pada tahun tersebut. Kemudian prom ini maksudnya adalah promosi, yang kedua adalah promosi yang ke-12, dan 2015 adalah tahun pembuatan surat. Kemudian hal, ini adalah penawaran produk. Kemudian lampiran, ini ada lampirannya 1 lembar, dan ini jika ada, kalau tidak ada lampiran juga tidak apa-apa. Kemudian alamat surat, di sini tertulis yang terhormat Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Ini alamat suratnya masih kurang lengkap. Jadi hati-hati untuk alamat surat, sebisa mungkin dikasih alamat paling lengkap tanpa tanda baca apapun, kecuali yang terhormat ini. Nggak usah pakai kata kepada, cukup YTH, kemudian siapa. Kemudian salam pembuka surat. Salam pembuka surat ini dengan hormat, koma. Jadi salam pembuka surat harus diakhiri dengan tanda koma. Kemudian pembuka surat, bisa kalian baca sendiri di sini. Terus ini isi suratnya, dan ini penutup surat. Dan salam penutup surat juga diakhiri dengan tanda koma.
hormat kami, koma. Kemudian jabatan pembuat surat. Di sini pembuat suratnya jabatannya sebagai apa? Jangan lupa dikasih tanda tangan. Jika tidak dikasih tanda tangan berarti surat tersebut masih tidak sah. Dan yang terakhir adalah nama pembuat surat. Dan terakhir, pasangan tuturan. Pasangan tuturan di sini maksudnya adalah ketika kalian menuturkan apa, itu pasti ada pasangannya. Misalnya, mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Kemudian menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Yang ketiga, meminta, memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Yang kelima, bertanya, menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengucapkan salam itu membalas salam. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.